Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nani Sulastri Habeahan. Kali ini saya akan membahas tentang nilai guna marginal atau marginal utility dan nilai guna total atau total utility. Nah, yang pertama itu adalah the law of diminishing marginal utility. Hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Nah, contohnya sebagai ilustrasi itu adalah ketika kita mengkonsumsi 1 buah jeruk, tentu kita akan mendapat kepuasan. Katakanlah 1 buah jeruk itu tingkat kepuasannya 100 kepuasan. Dan ketika kita mengkonsumsi jeruk 2 buah, tentu akan memberikan tingkat kepuasan yang berbeda. Tingkat kepuasan yang kita terima itu akan berkurang. Nah, hukum nilai guna marginal yang semakin menurun akan dapat kita mengerti lebih jelas apabila digambarkan dalam contoh secara angka. Dan selanjutnya, contoh tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, terdapat tabel jumlah melon, nilai guna total, dan nilai guna marginal. Terdapat jumlah melon 0, 1, 2, 3, sampai 10, di mana ketika kita mengkonsumsi 0 melon, nilai guna total yang kita terima itu sebesar 0. Tentu tingkat kepuasannya tidak ada. Dan ketika kita mengkonsumsi 1 melon, tingkat kepuasan yang kita terima itu sebesar 40. Maka 0 tambah 40 nilai guna totalnya menjadi 40. Ketika kita mengkonsumsi 2 melon, kita akan menerima tambahan kepuasan sebesar 22. Kita jumlahkanlah 40 ditambah 22 menghasilkan 62. Ketika kita mengkonsumsi 3 melon, kita akan menerima tambahan kepuasan sebesar 15, maka kita jumlahkanlah 62 ditambah 15 menghasilkan 77. Begitu juga seterusnya sampai melon ke-10. Nah, dapat kita simpulkan bahwa NGT itu akan selalu bertambah. Namun, ketika setelah unit ke-7 akan selalu bertambah hingga unit ke-7. Namun setelah unit ke-7, kita dapat melihat bahwa NGT itu akan semakin berkurang. Nah, demikian juga dengan NGM-nya. Dapat kita lihat bahwa NGM itu akan selalu mengalami penurunan. Karena setiap ditambah 1 unit konsumsi akan mengurangi kepuasan dan menyebabkan kita bosan untuk mengkonsumsi melon ini lagi. Nah, jika digambarkan dalam bentuk grafik, dapat kita lihat seperti berikut ini. Ini merupakan yang warna ini menggambarkan NGT, grafik NGT. Dapat kita lihat bahwa NGT-nya sampai unit ke-7 itu mengalami kenaikan. Sedangkan setelah unit ke-7 yaitu unit ke-8, unit 9, unit 10, dia mengalami penurunan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kurvanya ini seperti gunung, maka berlaku hukum the law of diminishing utility atau nilai gunanya semakin menurun. Ketika di sini dia akan menurun. Nah, sedangkan ini merupakan gambar NGM yang dimana NGM ini selalu mengalami penurunan. Akan mengalami penurunan kan? Nah, pada NGM ini dapat kita lihat bahwa sampai di unit ke-7 ini kita harus menghentikan konsumsi terhadap melon karena inilah merupakan tingkat kepuasan maksimum yang kita capai. Dan pada saat setelah di unit ke-7 ini, konsumsi akan melon itu harus kita hentikan
karena kan dia sudah semakin menurun, semakin negatif. Bisa-bisa kita seperti agak muak gitu terhadap melonnya dan sebagainya. Nah, dapat kita lihat pada contoh kasus berikut ini. Seorang konsumen membeli buah melon dan durian, dan nilai guna total dari memakan masing-masing buah tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Tentukan nilai guna marginal dari memakan melon dan memakan durian. Melon dan durian. Jumlah melon 1, 2, 3, sampai 6, dan jumlah durian juga 1, 2, 3, sampai 6. Terdapat juga NGT-nya yang ini, dan NGT durian yang ini. Nah, untuk menjawab soal tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Jumlah melon kan diketahui sebanyak 1, NGT-nya 260, maka NGM-nya sebesar 260. Jumlah 2 melon, NGT yang diketahui 470, maka untuk mencari NGM ini, kita kurangkanlah 470 dikurang 260, menghasilkan 210. Begitu juga seterusnya. Dan untuk durian, jumlah 1 durian, NGT-nya 380. Maka untuk mencari NGM-nya ini tetap sebesar 380. Dan 2 durian, NGT-nya diketahui sebesar 660. Maka untuk mencari NGM-nya dapat kita kurangkan 660 dikurang 380 menghasilkan 280. Nah ini. Maka NGM, maka di sini kita lihat ada tanda hijau, tanda warna hijau ini mengindikasikan bahwa pada saat melon keempat dan durian yang keempat, NGM-nya itu kan sama-sama 130. Maka mengindikasikan bahwa kepuasan maksimum diperoleh dari mengkonsumsi 4 melon dan 4 durian. Nah, yang kedua, misalkan harga melon dan durian itu masing-masing Rp1.000. Berapakah jumlah melon dan durian yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakan adalah sebanyak Rp8.000? Nah, jika harga setiap barang sama, maka nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginalnya dari setiap barang adalah sama besarnya. Dalam kasus di atas, pada melon keempat dan durian keempat, nilai guna marginalnya tadi itu kan sama, yaitu 130. Sehingga uang yang harus dikeluarkan itu adalah 4, tadi kan diketahui 4 melon dan 4 durian. Agar tingkat kepuasan itu tercapai, maka uang yang harus dikeluarkan itu adalah sebesar 4 kali Rp1.000. 1.000 ini tadi kan harga masing-masingnya itu melon dan durian itu masing-masing Rp1.000. 4 kali 1.000 ditambah 4 kali 1.000 sama dengan Rp8.000. Nah, yang ketiga, melukis grafik nilai guna totalnya dan nilai guna marginal untuk buah melon dan durian. Ini seperti ini. Kita lihatlah grafiknya seperti inilah untuk NGT, untuk NGM melon yang hijau ini, NGM durian yang ini yang orange. Nah, terdapat perpotongan NGM melon dan durian yang menunjukkan kepuasan maksimum akan dicapai pada titik ini dalam mengkonsumsi kedua buah tersebut sebesar 4 melon dan 4 durian. NGT melon yang ini, NGT durian yang ini. Nah, contoh kasus yang kedua, seorang konsumen ingin membeli makanan dan pakaian untuk dirinya dan keluarganya. Harga makanan itu adalah Rp700 dan sehelai pakaian itu harganya Rp7.000. Maka nilai guna total yang diperoleh dari mengkonsumsi makanan dan pakaian adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Pertanyaan yang pertama, hitunglah nilai guna marginal untuk makanan dan pakaian pada berbagai unit barang seperti ditunjukkan dalam tabel di atas. Yang ini. Yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah Rp30.000, apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak makanan dan pakaian yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya. Yang ketiga, misalkan pendapatan konsumen itu adalah Rp35.000 dan harga pakaian meningkat menjadi Rp15.000.
gabungan makanan dan pakaian yang bagaimanakah perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya, dan berapakah sisa pendapatannya yang dapat ditabung, maka dapat kita selesaikan seperti berikut ini. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita hitung NGM-nya dengan cara tadi kan konsumsinya 1, 2, 3, 4, 5 makanan, dan konsumsi pakaian 1, 2, 3, sampai 5. Diketahui tadi NGT-nya sebesar 700, 1200, 1600, 1900, 2100, dan NGT pakaian 15.000, 25.000, dan seterusnya. Maka untuk mencari NGM makanan dapat kita selesaikan dengan cara ini tadi NGT-nya 700, maka NGM-nya 700. Dan pada saat dua makanan NGT-nya diketahui 1200, maka dapat kita cari NGM ini dengan cara 1200 dikurang 700 menghasilkan 500, dan seterusnya. Dan untuk pakaian, ketika konsumsi satu pakaian NGT-nya diketahui 15.000, maka untuk mencari NGM-nya 15.000 tetap. Dan yang kedua, konsumsi dua pakaian ini NGT-nya diketahui sebesar 25.000. Untuk mencari NGM di sini kita kurangkanlah 25.000 dikurang 15.000 menghasilkan 10.000. Begitu seterusnya. Nah, poin yang kedua ini ditanya. Contoh yang kedua tadi. Misalkan pendapatan konsumen adalah sebesar 31.500. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyaknya makanan dan pakaian yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya, maka dapat kita cari dengan rumus MUA per PA sama dengan MUB per PB. Nah, konsumsinya dapat kita lihat untuk makanan tadi sebesar ini. Konsumsi 1, 2, 3, 4, 5, dan untuk pakaian sama 1 sampai 2, 1, 2, 3 sampai 5. Nah, untuk ini dapat kita cari untuk makanan itu rumusnya MU makanan dibagi P makanan. Tadi kan MU makanan atau marginalnya itu tadi kan diketahui untuk makanan 700. Untuk konsumsi yang pertama itu 700. Maka di sini 700 dibagi 700 price-nya. Ini adalah price makanan 700, maka dapatnya sama dengan 1. Di sini 1. Dan ketika konsumsi yang kedua, konsumsi dua makanan ini dapat kita cari dengan cara NGM makanan tadi di sini kan untuk MU-nya 500 dibagi harga makanan 700, dapat hasilnya 0,71. Dan untuk pakaian, harga pakaian tadi kan diketahui 7.000, maka MU pakaian dibagi price pakaian, maka di sini dapat kita cari 10.000 dibagi 7.000 sama dengan 1,43 yang ini. 10.000 itu kan kita lihat dari sini NGM pakaian. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, dari perhitungan di atas diketahui bahwa MUA dibagi price A sama dengan MUB dibagi price B terjadi ketika ia mengkonsumsi 5 makanan dan 4 pakaian, di mana MUA dibagi PA sama dengan MUB dibagi price B sama dengan 0,29 sama-sama 0,29 yang ini. 5 makanan dan 4 pakaian. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa MUA per price A sama dengan MUB per price B terjadi ketika ia mengkonsumsi 5 makanan dan 4 pakaian, di mana MUA per price A sama dengan MUB per price B sama dengan 0,29 pada tabel yang tadi ya. Yang ini dikonsumsi 5 makanan 4 pakaian, maka bila diperhitungkan dengan penggunaan dana, jumlah uang yang dikeluarkan untuk makanan adalah 5 dikali 700. 700 ini price makanan, maka sama dengan 3.500. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian, 4 pakaian dikali harga pakaian 7.000 sama dengan 28.000.
Total pengeluarannya menjadi 3.500 ditambah 28.000 sama dengan 31.500. Nah, untuk poin yang ketiga, misalkan pendapatan konsumen itu adalah 35.000 dan harga pakaian itu meningkat menjadi 15.000. Kombinasi yang harus dibelinya adalah dapat kita selesaikan dengan rumus MUA per PA sama dengan MUB per PB atau price B. Nah, kita lihat saat konsumsi satu makanan diketahui hasilnya ini 1. Dari mana ini 1 kan gitu. Dapat kita lihat harga makanan tadi kan 700 rupiah. Maka MU makanan dibagi price makanan. Konsumsi satu makanan itu kan NGM-nya 700. 700 dibagi harga price 700 sama dengan 1. Saat konsumsi 2 makanan, hasilnya di sini kan 0,71. Dari mana itu? MU makanan saat konsumsi 2, NGM-nya itu 500. Harga makanan 700 sama dengan 500 dibagi 700. Hasilnya 0,71. Begitu juga seterusnya. Untuk pakaian, yang untuk satu pakaian, maka untuk mencarinya itu harga pakaiannya kan 15.000 diketahui. Maka MU pakaian dibagi price pakaian, NGM-nya satu pakaian itu 15.000. 15.000 dibagi 15.000 sama dengan 1. Saat konsumsi 2 pakaian, NGM-nya 10.000 dibagi price 15.000, 0,67. Konsumsi 3 pakaian, NGM-nya 6.000 dibagi harga pakaian 15.000. Hasilnya 0,4, begitu juga seterusnya. Nah, dari perhitungan itu diketahui bahwa MUA per price A sama dengan MUB per price B terjadi ketika mengkonsumsi 3 makanan dan 2 pakaian. Sama-sama 0,67, 0,67. Selanjutnya, bila diperhitungkan dengan penggunaan dana, maka jumlah uang yang dikeluarkan untuk makanan sama dengan 3 dikali 700 sama dengan 2.100. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian 2 dikali 15.000 sama dengan 30.000. Total pengeluarannya sama dengan 2.100 ditambah 30.000 sama dengan 32.100. Maka sisa uang yang dapat kita tabung itu adalah sebesar 35.000 dikurang 32.100 sama dengan 2.900. Inilah yang bisa kita tabung sisa uangnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.